Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Zikri Daulay. Apa kabar bro? Ya, alhamdulillah baik bro Atah. Waduh, ini rambut makin Apa? ini ya, on point ya. Bro sini, waduh. Sengaja khusus kesini kayaknya deh. Bukan karena lagi banyak pikiran jadi Jadi naik ya? Enggak juga ya. Enggak. Makanya guys, aku juga bingung kenapa semua Instagramku sama Instagram podcastku itu komennya Bang Atta undang Zikri Daulay dong, undang Zikri Daulay dong, undang Zikri Daulay dong. Sampai istriku juga bilang, Seng, undang Zikri Daulay deh, seru deh. Maksudnya apa? Aku kan orangnya jarang lihat gosip kan. Gak tahu ya, aku kan kalau ngeliat Instastory-nya kok lagi galau banget gitu kan. Jadi aku bilang, gimana ya? Aku tuh serba bingung gitu. Tapi ya udahlah ya, akhirnya kita ketemu ya. Alhamdulillah. Pernah cinlok gitu gak sih bro? Lagi main Cinlok. lu lagi main FTV atau main Sejauh ini belum sinetron sih. atau film gitu? Enggak pernah. Belum sih, Terus jatuh cintanya di mana dong? Kan bro ganteng, Aduh, amin. karismatik. Yang lebih ganteng bilang orang ganteng. Aduh, terus gimana tuh? Gimana dapet Jarang yang cewek? nggak pernah yang satu syutingan bareng. Mungkin ada yang justru ya di luar lokasi lah, atau pemain yang mungkin gue belum pernah syuting sama dia. Jadi nggak di lokasi Atau syuting. mungkin pas setiap gue syuting memang lagi ada pasangan terus sih bro, gitu. Oh, laku terus bro ya. Bukan satu dong. Satu itu ya tetap. Oh, tetap sama yang itu. Iya. Oh, yang kemarin yang Iya, baru selesai. betul. Jadi itu pacaran udah lama. Udah lama dari zaman gue kuliah. Tapi lu tipikalnya orang kalau yang setia atau gimana? Alhamdulillah setia, masih berusaha setia terus sih. Jadi kalau satu gitu. Satu, iya. Jadi Bro Zikri ini kan memang nggak tahu ya, tiba-tiba akhir-akhir ini semua gosip kalau kita buka YouTube tuh isinya bro semua. Ngelihat nggak? Ngelihat dong pasti, karena kalaupun gua nggak lihat sosmed, pasti banyak teman-teman di WhatsApp yang ngasih tahu gitu. Jadi ya kaget aja beritanya. Kirain berita apaan gitu. Tapi setiap hari wawancara mulu kan. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi Cuma lagi banyak di kontak buat wawancara sih bro. Tapi anak kabarnya sehat ya? Anak alhamdulillah sehat. Semalam habis seru-seruan sama dia di video call gitu. Karena emang usahain nggak pernah libur kalau video call minimal. Ya kalau nggak ketemu pasti video call dong gitu. Tapi katanya timku kan sempat ngeriset. Katanya bro pernah ngomong, ada kalimat yang bilang, ya nggak rela aja kalau nanti nggak rela aja kalau anaknya manggil ayah ke orang lain selain bro katanya. Bukan nggak rela sih, ketika podcast itu tayang waktu itu di YouTube temen gue, itu gue belum rela aja saat itu. Kalau anak gue udah bisa manggil ayah ke orang lain, kayak gue jealous banget. Jealous banget. Jadi saking bro itu sayang banget berarti sama anak. Iya dong pasti. Jadi bro ini waktu podcast yang tadi bro bilang itu udah cerai belum? Udah cerai ya? Udah. Jadi udah menduda berapa lama nih? Berapa lama ya? Dari Maret lah. Berapa bulan ya? Gak ngitungin ya. April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan lah. 5 bulan. 5 bulan menduda. Rasanya gimana tuh? Rasanya campur aduk sih bro. Pasti awal-awal sedih, namanya manusia, wajar kan, manusiawi. Tapi ya gue mikir kita nggak mungkin sedih terus dong. Pasti nanti ada happy-nya gitu. Jadi ya ketika sedih gue nggak apa-apa lah laluin sedih itu dengan positif. Karena gue yakin habis ini gue pasti bahagia kok gitu. Gitu sih. Galau-galaunya ada, happy-happynya juga ada, karena gue banyak support system dari teman, keluarga, semuanya gitu. Jadi galaunya tuh dapet lah ya? Dapat ya? pasti, sempet sampai vertigo bro sebulan. Hah? Vertigo kan ngeri banget ya. Gue nggak pernah kena seumur hidup. Pas pertama kali kena tuh ya stres udah, berarti ya? Mungkin ya. Gue sampai nggak ngerti itu karena gini. Pertama kali tahu vertigo, cari tahu dong. Ada yang bilang itu karena stres, karena lagi banyak pikiran. Oke, minggu pertama gue mengiyakan. Tapi ketika hari-hari gue udah sama temen gue yang kayak mau main bola, mau nongkrong sama temen, itu harusnya nggak terjadi dong, karena kita lagi mau happy nih kan. Cuma gue bingung, ada satu waktu gue mau nongkrong sama temen gue, tapi gue tetap kena gitu. Kena maksudnya? Iya, kena vertigonya, tetap muncul gitu. Oh, pusingnya kambuh, pusingnya kambuh. Padahal udah ke dokter juga nggak ditemuin bro, di dokter saraf, dokter telinga waktu itu. Jadi gue sampai
cari tahu lebih dalam lagi ternyata ada yang bilang alam bawah sadar mungkin ya. Jadi walaupun kita ngerasa happy, alam bawah sadar kita bilang enggak gitu. Aslinya diri Aslinya kita gitu kita ya. enggak. Nah, kan bro ini waktu semasa menduda ada orang suka bilang kalau kita mau mengobati sakit kita itu atau perihnya kita itu harus ada yang mengobati dengan mengisi hatinya dengan hati yang baru. Belum ada planning situ berarti. Belum. Sama sekali nggak kepikiran malah karena fokusnya lagi nggak ke situ. Nggak ke Lagi situ. fokus ke diri sendiri sama anak gitu. Jadi emang belum mau nyari pasangan dulu ya. Belum, tapi bukan berarti menutup diri juga. Tapi ya maksudnya gitu, nggak menutup diri. Cuma kalau tahun ini fokusnya memang lagi ke diri sendiri, introspeksi, mapanin semuanya, mapanin diri, mapanin cara berpikir, anak juga. Ya kerja anak udah. Gitu Jadi aja. lebih membuka ini ya. Dunia yang baru lah gitu ya, lembaran baru ya. Iya betul. Tapi waktu aku tuh suka bingung ya kalau ada orang habis berpisah nih ya bro. Kan anaknya pasti kan sama ibunya kan. Iya. Anak berarti nggak sama bro kan? Iya karena baru mau 2 tahun jadi masih ASI eksklusif kan gitu. Kan pas video call pasti video callnya ke handphone ibunya dong, nggak mungkin Iya, telepon anaknya. Betul. Ke ibunya atau ke neneknya kalau ibunya lagi keluar gitu. Tapi tetap timbul lagi dong rasa-rasa itu. Enggak sih kalau gua karena emang udah sepakat gitu udah dan posisinya udah move on juga. Awal-awal mungkin ada awal-awal. Tapi ya abis itu seiring berjalannya waktu ya harus berdamai lah sama kehidupan gitu. Tapi bro sendiri nih ya, melihat yang sedang diperbincangkan sama orang. Apa tuh? Ya mungkin bro lebih tahu daripada aku. Iya. Yang melihat yang sekarang diperbincangkan dan yang terjadi, apa sih yang bisa dikatakan dari seorang Zikri Daulay? Ya ini udah garis takdir dari yang di atas, dari Allah. Dan menurut gua setiap orang punya jalan bahagianya masing-masing. Kalau memang menurut, dan setiap orang kan bisa nyiptain bahagianya masing-masing kan. Jadi menurut gua ya udah kalau menurut mereka happy, menurut netizen harusnya gitu sih. Kita harus melihat segala sisi itu dari hal positifnya gitu. Dan menurut gua di sini nggak ada yang gimana sih, nggak ada yang salah. Menurut gue sah-sah aja gitu. Tapi kok dari cara ngomongnya bro kayak kayak ada yang dipendem gitu. Kayak ada yang sakit atau perih gitu. Bukan sih. Are you okay Lebih, gitu? iya mungkin Are you orang okay bilang or are you not? okay? Enggak sih. Enggak oke kan Bukan berarti? enggak oke. Maksudnya bukan ada yang dipendem. Mikir ini kata-katanya aja gitu. Menurut gue ya wajar-wajar aja posisi namanya udah tidak terikat sama pasangan satu sama lain, ya kenapa tidak menikah gitu. Kan tiap orang bisa cepet lambat, menurut gua itu bukan kayak kesalahan ya, karena kalau memang jodohnya cepet kenapa enggak gitu kan. Kalau jodohnya lama juga nggak apa-apa gitu. Karena menikah tuh bukan buru-buru ya kan, bukan waktu yang tepat atau udah waktunya atau udah umurnya, karena ya mungkin orangnya aja udah tepat gitu. Jadi daripada cepat mending sama orang yang tepat walaupun lama. Jadi bro di posisi sekarang mau siapapun nanti yang nikah duluan mau bro atau Iya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya. Nah ini kita masuk lagi ke hasil riset tim podcast. Waduh. Di sebuah tanya jawab dengan Bro Zikri katanya pernah bilang kalau yang sebenarnya pengen balikan. Maksud dari perkataan ini katanya bro pernah bilang pengen balikan gitu. Oh gitu, enggak. Jadi gini, waktu itu pertanyaan cepet kan, balikan atau nikah lagi. Terus karena memang belum ada planning nikah lagi, gue jawab balikan. Dan ada alasannya juga, balikan untuk tahun ini tidak. Dua-duanya memang merasa tidak. Tapi gue nggak menolak takdir jika nanti Allah maha membolak-balikan hati gue ataupun hati dia. Saat itu kan 3 minggu, sebulan yang lalu ya kalau dari sekarang gitu. Nah jadi ya gue bilang kayak gitu. Ada mungkin yang bisa diperbaiki, kenapa enggak kayak gitu. Tapi kalau ditanya sekarang balikan apa enggak sebelum kasus kemarin ya enggak sih gitu. Jadi aku udah ada berita katanya ini yang bikin orang banyak bilang bro ini
hatinya terbuat dari apa katanya. Aduh. Kok bisa Bentar. datang? Hah? Ya udah nggak apa-apa. Nggak, itu bagian komen netizen yang gua nggak ada yang gua sedihin sebenarnya dari hal ini, tapi komen itu tak jujur. Iya, ada kan? Itu bikin gua nangis. Iya, ada itu di ada kan yang bilang, di TikTok ada kan yang bilang kayak gitu. hatinya Hatinya terbuat dari apa nih? Katanya kok bisa. Kok bisa? Iya. Bener kan? Kok bisa apa? Lanjutin, Bro. Kok bisa apa gitu, kuat banget. Nah, Kuat itu. banget. Replyannya. Itu Gua nggak karena tahu apa sih kenapa. netizen ngomong gitu? Nggak tahu, maksud gue nangisnya bukan nangis sedih tapi terharu sama netizen. Maksudnya gue mikirnya gue manusia, gue masih punya salah juga loh tapi kok banyak banget orang yang doain gue yang baik-baik. Itu aja. Banyak orang yang mendukung lu bro. Ya nggak ngerti dukung apa, kayak penting kalau doanya baik-baik sih gue seneng aja ngaminin kan, pahalanya juga balik ke mereka gitu. Jadi kan berita-berita yang lagi viral ini kan mengarahnya kayak gini loh. Katanya kan bro ini sahabatan banget nih sama bro Alvin. Heeh. Tiba-tiba bro bisa ketemu kan bro? Ketemu. Habis Kapan? nikah ketemu Habis kan? nikah. Udah ketemu? Belum Sama sekali ketemu? Belum sama sekali. Tapi sempat kontek-kontekan? Kontek-kontekan iya, telepon-teleponan iya. Ini hasil riset timku. Katanya bilang bro ini tuh yang bikin semua orang bilang bro ini katanya hatinya sabar segala macam. Istri bro itu nikah sama sahabat sendiri ya? Iya. Berarti itu bener sahabat bro? Benar. Teman dekat lah ya? Mendekat lah bisa dibilang. Oh sampai yang nonton bareng itu Chelsea ya? Iya betul. Tapi karena sahabat tuh kan sering saling cerita berarti kan? Saling ngobrol, saling curhat. Cuma kita memang bener, kita berdua tuh nggak pernah cerita hal-hal pribadi bro. Kayak ya udah ketemu yang happy aja gitu loh vibes-nya gitu. Kapan pertama kali bro dapat berita sahabat bro nikah gitu? Lupa pastinya ya karena gue lupa juga. Tapi intinya mereka bilang berdua emang ngasih tahu di hari yang sama kalau kita udah niat serius ke jenjang pernikahan gitu. Itu sebelum nikah apa setelah? Ya sebelum dong kan, ingin menuju pernikahan lah, kita intinya mau serius nih Zik kata dia. Terus gentleman sih. Iya. Gentleman sih itu minta izin dengan baik. Bilang ya. Tapi kan. izin bro, maksudnya bukan izin lah, sowan gitu nggak sih? Gak ngerti gue, intinya mereka bilang aja kita mau nikah bro, nggak tahu kapan. Pokoknya kita nih lagi udah perkenalan, udah mau niat serius gitu, dan nikahnya mungkin bakalan beberapa bulan lagi gitu-gitulah. Cuma nggak bilang pastinya kapan gitu sih. Intinya lagi menjalani hubungan serius aja. Gitu. Dan itu posisi gua udah ketok palu juga sih. Udah resmi iya, lah guanya ya. ya. Udah resmi gitu Iya, pisah iya. ya. Tapi waktu mereka nikah gitu diundang gak sih bro? Enggak bro. Enggak, karena ya mungkin gua langsung positive thinkingnya kayak oh mungkin lagi PPKM ya bro gitu. Terus nggak bisa ngundang banyak orang juga kan, namanya PPKM kan dibatasi pasti kegiatan masyarakat kan. Tapi kalau diundang datang. Wih, karena gua duluan yang bilang, malah nanti kalau nikah undang ya, gua duluan. Dan mereka juga bilang oh iya nanti dikabarin gitu. Tapi mungkin karena PPKM. PPKM jadi hanya keluarga dan teman dekat aja. Kalau diundang lu datang lu keren juga sih bro. Iya, hati memang lu bisa keren juga. Harus. Tapi nggak tahu ya kalau gue bayangin ya. Gue ya. Misalnya nih. Amit-amit lah ya. Amit-amit gue nggak mau ini terjadi. Misalnya nih terjadi perpisahan tuh gue berat banget loh. Banget lah. Kan orang yang kita sayang, ibu dari anak kita tiba-tiba misalnya nikah tuh berat loh. Iya kan mikirnya nggak 1 malam bro. Oh, mikirnya 1 malam. Lama bro. Gimana sih punya hati yang legowo aja gitu bro? Mungkin ya awalnya untuk pisah pasti berat kan. Cuma lama kelamaan ya belajar ikhlas bro. Belajar ikhlas emang berat sih prosesnya. Cuma mungkin ya itu bisa dibilang gitu kali ya. Mungkin udah nyampe di titik ikhlas makanya gue legowo gitu. Tapi bro pernah ada penyesalan gak sih? Oh gue pernah nikah muda, pernah ada keputusan gini gitu enggak kan? Enggak. Karena pernikahan kan gak ada yang salah. Pernikahan ibadah sunnah Rasul juga, dan waktu itu emang niatnya juga baik kan gitu. Jadi nggak ada menyesal lah, namanya menikah bahagia. Kalau menurutku emang gitu sih, maksudku nasib takdir itu kan udah iya betul udah dari Tuhan ya. Udah ada yang kita berencana aja. Kita cuma bisa berencana. Betul, kita cuma bisa berusaha yang terbaik. Betul, yang penting kan di pernikahan itu
kalau yang aku belajar ya, kalau kita cintanya cuman sama istrinya, atau misalnya nih suami cuman cinta sama istrinya, si istri akan hanya cinta sama suaminya, atau cinta sama anaknya. Kapanpun kan cinta itu akan pudar, bro. Iya betul. Akan pudar, akan bisa menghilang. Jadi yang menguatkan tuh sebenarnya kalau dia cinta sama yang membuat mereka. Nah. Kalau waktu kita cinta, misalnya kita cinta istri kita karena yang bikin nih, the creators. Kita cinta karena yang bikin, cinta anak karena yang bikin. Cinta itu akan long last. Karena kita cinta. Setuju. Karena manusia kan tempatnya salah kan, bro. Betul, bro. Gue di sini nggak bilang misalnya bro yang benar atau di mantan istri bro yang benar, nggak ada. Jadi namanya pernikahan kan pasti ada bertengkar, bro. Gue aja yang nyangka pernikahan tuh bakal happy aja, pasti pernikahan tuh ada. Pasti ada. Kerikil-kerikil, percikan-percikan. Bahkan yang kita nggak expect sama sekali sebelumnya. Bener, pasti ada. Makanya aku suka bilang orang jangan sotoy juga gitu sama pernikahan. Jangan pede juga. Kalau lu belum nikah, lu belum bisa ngerasain. Dan belum boleh komen. Betul. Karena sekali. Orang yang bisa komen tuh orang yang udah nikah. Betul, bro. Tapi ketika lu cinta karena sama yang bikin kita, atau sama Tuhannya, insya Allah akan, Tuhan itu akan taruh hati kita terus sama pasangan kita. Setuju, bro. Makanya nikah juga jangan yang kalian pengen. Nikah jangan sama apa yang kalian pengen orangnya, tapi yang kalian butuh. Jadi jodoh cerminan diri terkadang bisa dua sisi, bro. Bisa sama-sama plek-plekan memang sifatnya sama, tapi bisa juga cermin itu ketika kita ngaca kayak apa sih yang kurang dari diri kita ketika kita ngaca kan, kita cari kekurangan kita di pasangan kita, jadinya saling melengkapi. Itu sih. Tapi gimana nanti bro ngejaga mental anak ketika misalnya anak bro namanya Zain kan? Iya. Nah gimana tuh si Zain kecil ini yang masih lucu menjaga tetap dia happy, tetap riang, dan bisa nerima sama keadaan. Apa yang bakal gue selalu tanamin sama mantan kayak apapun yang terjadi ke depannya Zain, pokoknya kita harus kasih tahu dan jangan pernah jelek-jelekin satu sama lain depan Zain. Misalkan Zain sama gue nggak boleh jelek-jelekin mantan, dan misalkan Zain sama mantan juga jangan jelek-jelekin gue. Harapannya sih gitu. Intinya jangan saling menjelekkan kedua orang tua, karena nanti kasihan mental dia jadi nggak baik ke depannya. Itu sih. Terakhir ketemu Zain kapan, bro? 2 minggu lalu lah. Gue sering banget kok. Even gue libur sehari pun gue bakal kesana gitu. Ada rulesnya nggak sih kalau orang udah pisah gitu, misalnya berapa hari sama bapak, berapa hari sama alhamdulillahnya gue nggak ada sih. Sebebasnya aja, happy kitanya aja. Misalnya gue lagi pengen seminggu nih sama Zain, diskusi aja kayak boleh nggak gitu, boleh gitu. Terus main ke rumahnya mantan juga bebas, bisa kapan aja kalau ketemu Zain. Nggak ada batasan sih. Kapan nih nanti hati lu bisa membuka lagi untuk lembaran baru bersama punya pasangan gitu? Nggak tahu ya, yang punya hati gue yang tahu kayaknya. Kalau gue sih bisa aja berencana bilang ya tahun ini fokusnya emang nggak ke situ, nggak kepikiran ke situ, dan lagi emang nggak pengen juga gitu. Cuma mungkin ada yang bisa buka hati gue, bisa jadi gue lulu. Nggak ada yang tahu sih intinya gitu. Tapi planningnya masih kerja. Masih kerja lah tahun ini. Bro sendiri nih ngelihat ke depannya setelah apa yang sudah diberlalu, ujian, cobaan dan segalanya lah ya. Yang pasti kata bro sampai vertigo juga. Pelajaran apa sih yang didapat yang bisa teman-teman juga semua di se-Indonesia yang nonton bisa belajar gitu dari apa yang terjadi? Libatkan Allah dalam semua hal. Gitu. Jadi jangan egois mikir gue yakin harus kayak gini nih gitu. Tapi minta ke Allah tunjukin jalannya. Itu sih. Jadi ketika kalian menghadapi masalah, pikir aja kata siapa ya gue lupa. Pokoknya aku tidak takut kehilangan sesuatu akan diriku. Gini, karena Allah tuh nggak akan ngambil sesuatu dari kita kecuali diganti sama yang lebih bagus ya kan. Konsepnya gitu. Dan jangan pernah kejar-kejar kalau emang bukan jodoh sih. Karena sekencang apapun kita ngejar, kalau dia bukan jodoh kita, dia gak akan jadi milik kita. Dan sekencang apapun juga kita nolak itu orang, kalau dia jodoh kita, dia datang dengan caranya sendiri. Itu sih yang bisa gue ambil. Jadi itu maksudnya salah satu quote yang masuk banget lah. Iya, harus percaya, dan percaya doang gak cukup, harus yakin sama itu gitu. Kalau ketemu
pas lagi ngobrol gini alim juga ya bro ini. Enggak juga bro. Soalnya kalau di Baru belajar, masih belajar, makanya belajar memperbaiki diri dulu tahun ini, mapanin semuanya lah, mapanin cara berpikir. Soalnya Terus aku lihat mendewasakan diri. kalau Syakir kan suka ngaji apa bro, Iya, aku iya, nggak pernah lihat gitu. Mestinya abangnya lebih soleh Terkadang lagi kan. iya nggak pernah share sih kalau gitu-gitu. Kalau Syakir kan suaranya bagus, enak di-share. Kalau gue yang nge-share rusak kuping nanti orang. Oh, jangan ya. Kasihan. Tapi sama Syakir sempat sharing-sharing juga gak sih cerita-cerita? Sering. Saling sharing sih kalau gue sama Syakir. Syakir misalkan lagi deket sama siapa, tiba-tiba telepon gue tengah malam. Bang, kalau sama ini gimana? Terus gue ya saling sharing. Kan dia Gue punya masalah sharing juga. Katanya dia ijo tomat. Ikatan Iya jomblo makanya terhormat. ikatan jomblo terhormat. Tapi kayak baru deket nggak jadi. Makanya tetap jomblo karena Jomblo kan belum terus. jadi. Iya, belum Makanya jadi. jomblo terus. Jadi ijo tomat terus ya. Tapi kalau bro enggak lah ya. Enggak. Berani mengambil keputusan nikah tuh pas awal tuh pasti memang itu butuh mental khusus loh. Dari orang yang biasa jomblo, aku mau nikah, itu keyakinannya tinggi tuh. Betul. Tapi kalau aku dibilang nunggu mapan dulu, enggak sih bro kalau nikah itu. Oh, Jangan bilang nunggu mapan, karena nanti jadinya mapannya lama. betul. Kalau itu Orang-orang setuju yang banget. suka ngomong, kapan nikah? Nanti tunggu mapan. Itu nggak mapan-mapan. Benar. Misalnya Setuju kita dari diri kita sendiri yang ngomong gini, kapan nikah? Segera, insya Allah. Saya segera menikah. Itu insya Allah itu langit bumi mendengar. Jadi kita doanya rezekinya kan dipercepatkan gitu kan. Bahasa juga penting sih menurutku. Bahasa. Iya, bahasa kita dalam sehari-hari meyakini keputusan dalam hidup kita gitu. Dan teman-teman jangan ngelihat juga ya, nanti kalau nikah cerai, jangan gitu juga kan. Iya, jangan itu juga dan jangan ditiru juga sebenarnya kan. Perceraian nggak baik kan. Jangan nyalahin nikah mudanya juga kan. Jangan nyalahin nikah mudanya Kadang juga. Karena kalian nggak tahu jalan hidup orang kan beda-beda dan cerita orang juga beda-beda, kalian nggak tahu. Kadang orang kan suka pernah juga ngelihat, oh tuh kan makanya nikah muda tuh gagal kan. Padahal itu kan mungkin yang ke-expose. Mungkin ada ratusan ribuan pernikahan muda yang berhasil atau jutaan pernikahan muda yang berhasil. Kenapa nggak lihat sisi itunya? Iya, kadang-kadang kan kita harus jangan lihat sisi buruknya aja. Sama kayak anak pesantren. Misalnya dia keluar pesantren. Iya anak pesantren tapi begini. Tapi kan banyak juga anak pesantren yang ujungnya baik, yang bagus. Jangan dilihat dari makanya orang pernah bilang jangan ngelihat jangan nyalain agama karena ngelihat perilaku seseorang. Betul. Tapi ya agama kalau kita salah kayak aku misalnya nih, kalau aku ada salah ya jangan nyalain agama aku. Betul. Akunya yang salah. Iya. Akunya yang masih nakal, masih banyak salah, masih duniawi misalnya gitu. Kalau menurutku sih gitu. Nah, kalau bro sendiri nih, sekarang umur berapa nih? 26. Sama ya? Sama. Planning kedepannya apa nih? Ingin sesukses Atta lah. Aduh, amin. Ya pokoknya planning bisa kedepannya. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kalau Allah berencana. Kayaknya kalau kita dulu pernah ketemu ya awal-awal dulu ya. Iya, tapi cuma sekilas aja. Ya, seliwiran aja. Seliwiran aja. Nggak tahu nih tiba-tiba kreatifku minta bacain ini lagi ya. Tapi ini abis masuk Lambe. Di Lambe lagi viral. Apa respon bro dari yang di viral di Lambe? Menurut aku nggak perlu aku kasih tahu dan klarifikasi apa sih kalau lihat berita kayak gini, karena emang udah prinsip dari dulu sama mantan kalau kita nggak akan buka aib, dan aku juga nggak pernah nyindir dari dulu, dari masa perceraian aku pun nggak ada sindiran di Insta story aku. Jadi awal-awal perceraian kan banyak sebenarnya yang ngeblaming gue kan di DM segala macam, tapi gue diemin karena menurut gue nggak perlu menjelaskan siapa kita bro dan apa masalah kita, karena musuh kita nggak percaya itu dan teman kita nggak butuh itu kan. Dan kalau lihat kayak gini menurut gue nggak usah cari tahu si ini benar si ini salah gitu. Menurut gue juga nggak perlu klarifikasi gue benar gue salah gitu. Dan menurut gue di dalam perceraian itu pasti ada kesalahan dua-duanya, karena ini dua kepala kan, nggak satu kepala. Tapi gue bisa bilang kalau kalian pengen nyalahin yang paling salah gitu, ya nggak apa-apa gue bro gitu. Misalkan orang mau nyalahin, karena bagaimanapun gue nahkodanya, gue imamnya kan, gue yang bawa kapal ini gitu, dan nggak perlu gue klarifikasi apa-apa. Jadi dan gue juga nggak tahu postingan ini tiba-tiba muncul gitu. Jadi bro sendiri ngerasa bro yang salah gitu ya? Iya.
Nggak apa-apa kalau ada yang bilang gue yang salah nggak apa. Kadang lebih baik gitu Apa? loh. Iya, Iya kan? lebih baik kayak gitu. Udahlah, Lebih nggak usah nge-hate Nggak usah lah ya. siapa komen. Oke, sekarang kita biasanya kalau udah menuju akhir tuh ada namanya Waduh. pertanyaan cepat. Ya. Aduh. Oke, pertanyaan cepat ini harus dijawab Oke. dengan sangat cepat. Aku paling benci ketika Ketika orang berjanji tapi mengingkari kali. ada tuh yang berjanji terus mengingkari. Ya mungkin ada janjian besok ya hari Minggu nggak jadi. Yang bikin janji dia gitu. Oh, oke. Jadi lu sukanya orangnya on time lah ya. On time. Oke, siap. Aku bisa langsung ilfil kalau lihat cewek. Buketek kali ya. Hah? Bukan. Atau makan soto pakai tangan gitu. Enggak lah. Oke. Langsung ilfil. Oh lihat ya, lihat. Bukan apa ya? Aduh nggak pernah sih ya. Gak pernah ilfil berarti ya? Iya Sayang belum aja lah. ketemu kali ya sama yang ilfil kali. Enggak ya, semua sayang lah ya. Setiap siapa aja cewek lu sayang gitu intinya ya. Alhamdulillah. Semua sayang. Kesannya gue playboy banget ya. Siapa aja Tapi langsung dulunya disayang. iya kan? Enggak dong. Oh enggak ya, dari dulu enggak? Emang enggak. Emang Bahkan mantan gue bisa dibilang cinta pertama gue. hah? Iya. Oh. Karena sebelumnya kan gue SMA cinta-cinta monyet lah gitu. Jadi itu SMA aja 1. Dan itu sepertinya tidak saya anggap karena memang secinta monyet itu gitu. Namanya anak kecil. Iya. Menurut gue masih kecil gue SMA. Next. Iya. Aku tipe orang yang setia. Tapi kalau sekalinya aku dikhianati, aku akan Nggak pernah mau bales orang sih. Salah gue. Nggak pernah. Santuy aja gitu. Santuy aja ya udah. Itu menurut gue untuk cukup tahu kapasitas orang itu ya segitu untuk jangan dideketin lagi atau diulangi lagi sama itu orang. next. Mungkin aku terlihat baik-baik saja. Tapi sebenarnya aku Nangis diam-diam kali. Oh. Gak tahu deh. Iya. Soal anak doang sih. Oh, lu suka nangis. Suka nangis. Enggak suka, jarang. Termasuk yang tipikal susah banget nangis. Cuma kalau udah soal anak, gue bisa nangis langsung. Aku akan sangat marah kalau ada orang yang Berkhianat. hianat. Mungkin. Terakhir, Oke. jikalau aku bisa memutar waktu, Waduh. aku ingin Lebih apa ya? Lebih sabar. lebih sabar. Lebih sabar. Masya Allah. Oke bro, Oke. terima kasih atas jawab-jawaban cepatnya ya. Oke. Thank you.